Good afternoon guys. Udah semangat ya? Udah makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif. My name is Syarif. I am the data engineer in Gojek. It's been 2 years, and I've been speak previously in last year Python in Jakarta. It's about Apache Beam streaming framework. That's all. So I want to ask you first, guys. Is there any of you who couldn't speak Bahasa? Raise your hand, please. Couldn't speak Bahasa? Okay. So it's okay if I switch or maybe mix up a little bit to Indonesian language. Apa ya? Pakai bahasa aja ya. Biar bisa lebih enak lah gitu. Karena emang bahasa saya agak-agak gimana gitu bahasa Inggrisnya, memalukan. Oke. Tapi intinya gini. Ini linkin saya, silakan di-add, bisa di-chat di situ juga. Saya lebih cepat untuk nge-reply di LinkedIn daripada di Telegram atau WhatsApp kadang-kadang. Karena itu merupakan sosial media saya di LinkedIn. Oke, next. Saya akan bercerita terlebih dahulu tentang Gojek, how Gojek started. Setelah itu kita akan ngomongin masalah data di Gojek bagaimana, hingga akhirnya kita ngomongin data lineage-nya seperti apa. Nah di sini saya mau tekankan ke teman-teman bahwa saya ini adalah BI data engineer, which is it's a little bit different with data science dan data scientist kayak gitu. Jadi kalau data analis dan data science itu adalah orang-orang yang memang mereka itu menganalisa sesuatu dari data tersebut. Nah, datanya dari mana, yang mengolah siapa, itu adalah data warehouse engineer atau bisa disebut sebagai data engineer. Dan itu lebih ke arah DevOps-nya ada, arah programming-nya ada, dan arah analisnya juga ada, tapi lebih sedikit kayak gitu. Nah, pada tahun 2010, Gojek ini berdiri dengan hanya menggunakan kayak pesawat telepon lah, kayak taksi zaman dulu. Jadi kalau kita mau mau kita panggil si Gojeknya, kita harus telepon dulu. Nanti si Bapak Nadim akan mengirimkan Gojek kepada kalian, kayak gitu. Dan harus ketemuan di mana, kayak gitu. Dan tahun 2015, Gojek itu launch dengan hanya 3 aplikasi saja. Dan setelah itu, tahun 2016, kita mulai ekspansi ke beberapa puluh kota di Indonesia. Dan di 2015 kita mulai ekspansi ke luar negeri. Dan hingga saat ini kita sudah ekspansi ke 3 negara di South Asia Tenggara. Dan tahun 2019 kita mendapatkan predikat the first decacorn ever in Indonesia. Oke, dan sekarang kita memiliki paling enggak itu lebih dari 20 produk di Indonesia, seperti itu. Dan dulunya emang kita cuma ngojek doang, karena itu namanya Gojek. Tapi sekarang kita benar-benar menjadi super app, yang intinya banyak sekali yang kita tawarkan kepada teman-teman semua. Intinya ini. Dan ini footprints-nya kita, dan ini merupakan cikal bakal kenapa data warehouse itu ada di Gojek. Karena kita sudah beroperasi di 80 kota besar di Indonesia, dan aplikasi kita sudah terdownload sebesar 80 juta kali, dan user aktif kita nih per bulannya 15 juta user. Dan kita mempunyai juga 1 juta driver, dan mempunyai juga 300.000 lebih merchant-nya. Jadi kebayang gimana besarnya data kita untuk mengelola user dan driver ini. Katakanlah saya kasih contoh aja, kayak gitu misalnya. Ketika kita ada program namanya driver ping. Jadi setiap kali driver itu aktif, dia akan ngirim ping ke kita. Katakanlah satu ping itu intervalnya 10 detikan. Dia akan nge-ping di mana lokasinya dia. Gitu kayak gitu. Katakanlah setengah dari driver itu, yaitu 7,5 juta, kalau kan ping seharian kayak gitu. Seberapa besar datanya yang kita peroleh kayak gitu. Dan itu nggak mungkin kuat kalau misalnya kita ngegagas semuanya pakai Pandas. Gitu. Karena bukan memori gitu kan. Nah, itulah kenapa kita butuh namanya data engineer yang pakai cluster dan mesin besar. Dan mungkin teman-teman ngerti Spark, PySpark itu kalau kita pakai, yaitu itu untuk data-data yang besar gitu. Next, ya ini kita sudah ada di negara yang lain, kita di Vietnam ada, dan di Thailand ada, dan di Singapura juga ada. Khusus untuk Singapura, brandnya masih sama, kita pakai Gojek. So let's talk about data. Kita mulai dari sini, datanya tentang apa. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang data warehouse itu adalah kayak kumpulan repositorinya data. Jadi semua data kita ambil, baik dari internal, dari aplikasinya teman-teman sebagai customer, aplikasinya driver, itu kita sebut internal, dan eksternal yaitu dari Facebook, dari Twitter, dari manapun itu kita ambil semuanya, sehingga data itu menjadi data yang komplit gitu. Sebagai contoh adalah, pernah nggak teman-teman
ketika teman-teman browsing sesuatu, gitu kan, nggak sengaja mungkin browsingnya, pengen cari sepatu lah kayak gitu. Tapi carinya itu mungkin di Google, atau mungkin di merchant yang lain kayak gitu. Atau mungkin cuma mikirin doang, sehingga besoknya itu banyak sekali iklan tentang sepatu, kayak gitu. Dan itulah big data, dia akan link terus-terusan seperti itu. Dan itulah kenapa kita mengambil data internal dan eksternal, supaya itu match semuanya, kayak gitu. Jadi kenapa sih Gojek butuh big data pada awalnya, butuh data warehouse pada awalnya? Karena pada tahun 2016, kuartal 3, kita baru menyadari nih, kita udah mulai pakai microservices, terus bisa dibilang produk kita semakin besar gitu kan. Akhirnya banyak yang terjadi di sana. Karena kebanyakan pada saat itu kan udah mulai microservices nih. Ada tim sendiri untuk masalah GoRide, tim masalah GoFood sendiri, tim untuk masalah GoLive sendiri gitu kan. Dan kebayang ketika pada saat itu belum ada yang namanya data warehouse. Ketika saya dengan 4 orang analis yang lain katakanlah gitu, kita mau ngambil insight nih. Judul insight-nya ini sama, tapi kita ngambil dari cara berbeda-beda kayak gitu. Oke, saya mau nanya ke orang GoFood katakanlah gitu. Mas, di mana sih datanya gitu kan? Saya mau ambil datanya dari mana? Oh, ambil aja di slave ini, entar saya bikinin slave-nya kayak gitu. Ada yang lain nanya ke programmer yang lain, dia bakal ngasih mungkin datanya dari source-nya yang lain. Oh, ngambil aja langsung dari sononya kayak gitu, Mas. Ambil dari production langsung kayak gitu. Akhirnya bisa jadi kalau misalnya saya dan 4 orang analis yang lain bikin judul yang sama, hasilnya bisa beda karena source-nya beda-beda. Dan datanya itu belum tentu data yang bagus, data kualitasnya bagus, atau mungkin bisa dibilang data kualitasnya itu belum terstandarisasi. Jadi masih banyak data yang kosong, validity-nya masih banyak yang nulnya kayak gitu. Jadi belum bisa dipakai untuk data science things dan data analyst things kayak gitu. Jadi bisa berbahaya kalau udah masuk ke summary ternyata hasilnya bisa beda. Wah, ketika udah woro-woro nih, ternyata akumulatifnya kita udah untung sekian nih, ternyata pas dihitung ulang salah kayak gitu. Itu bisa banyak kejadian kalau kita nggak pakai data warehouse sebagai namanya SVOT, single version of truth. Jadi benar-benar yang kita pakai adalah single version, satu versi yang benar-benar itu yang mau dipakai. Jadi nggak ada lagi dari data analis, data science yang ngambil dari selain dari BI kayak gitu, business intelligence. Setelah itu yang paling penting kita perlu namanya hassle free untuk dia ngambil deliver produk atau data. Kebanyakan dari analis mungkin nggak ngerti banyak masalah programming. Yang mungkin mereka mengerti paling query kayak gitu. Tapi mereka lebih mengerti masalah bisnis kayak gitu kan. Gimana caranya ketika mereka mau data, kita nggak ngasih mereka cuman ini slave-nya silakan ambil pipeline-nya dari sini, silakan bikin sendiri codingannya. Bisa kasihan mereka untuk deliver seperti itu. Jadi pain point yang ini benar-benar BI yang akan bikin. Kira-kira seperti itu. Dan ini tick fix-nya adalah arsitektur kita pada saat end of 2016. Kebayang sesederhana ini. Teman-teman juga pasti bisa lah begini kayak gini lah, semudah itu. Dari PostgreSQL, MySQL, which is RDBMS gitu kan. Langsung kita ETL-nya atau transformasinya dia pakai Pentaho karena cuma drag and drop doang. Karena dulu itu biayanya kita cuma ada 4 orang doang, kayak gitu. Dan kita pakai Python untuk kayak agregasi yang lain kayak gitu. Atau mungkin sources yang lain kita pakai Python. Lalu semuanya akan masuk ke PostgreSQL lagi, which is PostgreSQL itu ada OLTP bukan OLAP. Yang intinya adalah dia nggak seharusnya dipakai untuk data yang besar. Jadi semakin banyak nih yang mengakses, semakin lemot kan. Semakin banyak datanya, semakin lemot. Musuh dipartisi semakin lemot juga masih kayak gitu. Jadi tiap minggu kita paling nggak harus maintenance lah. Mau kita vacuuming, mau kita reindexing kayak gitu. Jadi banyak hal DevOps-nya yang perlu kita lakukan. Jadi capek banget pas di sini. Dan untuk presentasinya kita pakai Tableau, Jupyter Notebooks, dan juga Metabase. Nah ini, kita baru sadar pada saat tahun 2019 kita harus udah mulai merombak kembali data warehouse kita. Pas kuartal pertama 2019 kita ngecek lagi nih, ternyata growing data kita itu sangat besar, sekitar 30%. Bisa dibilang adalah dari bulan kemarin sampai bulan ini itu growing datanya lebih dari 30%. Dan kita bisa bilang bahwa next month data kita bakal increasing more than 30%, which is gede banget kayak gitu. Dan kita punya pada saat itu 20.000 data points atau column names atau dinamakan matrix. Jadi kita bakal ngurusin 20.000 matrix yang ada kayak gitu. Dan kita punya 700 tables lah di sini atau multi-relational data sets yang itu berjenjang dari beberapa level yang ada. Nanti saya akan jelaskan. Dan kita punya 13.000 dashboard. Siapa yang di sini pernah baca 13.000 dashboard?
13.000 dashboard gitu kan. Jadi setiap dari analis bikin dashboard satu, bisa dashboard satu, bikin reporting satu. Jadi akhirnya jadi ini 13.000. Ada yang baca ya ada ya gitu. Tapi juga nggak semuanya juga, karena semuanya itu tergantung dashboardnya buat siapa dulu. Tapi intinya inilah 13.000 ini menunjukkan bahwa kita tuh eager banget masalah data. Kita benar-benar mau ngecekin data itu bisa buat apa aja. Sehingga dari itu dashboard yang kita bikin, insight yang kita bikin benar-benar gede banget. Jadi gimana sih kita menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kita ingin agar performance-nya kita itu high gitu kan. Tapi kita ingin scalable, tapi kita nggak ingin repot. Bisa kan? Berarti harus mahal intinya gitu. Dan kita mau bikin full relational solution datasets yang dia itu berjenjang, ntar saya jelaskan. Lalu mudah untuk kita nge-query-nya dan data audit. Pada saat kita di PostgreSQL, kita nggak bisa ngecekin nih, kamu query apa, kamu query apa. Kamu nge-query-nya untuk perusahaan apa untuk dirimu sendiri, kayak gitu. Kita nggak bisa tahu, tapi dengan ini kita bisa tahu. Dan yang kita bikin, itu pertama kita bikin wrapper. Wrapper itu kayak suatu template lah. Jadi kalau mau bikin jobs apapun itu, yang basicnya SQL, teman-teman dari analis, data science itu nggak usah ribet-ribet. Jadi mereka cuma dikasih template oleh kita, base-nya dari Bash script dan juga Python. Yang intinya mereka tinggal masukin query-nya ke sana dan jalan, selesai. Kamu pengen source-nya dari mana, hasilnya seperti apa, semudah itu. Wrapper. Terus Airflow ini based on Python, kalau teman-teman tahu, intinya untuk mengorkestrai si job-jobs kita. Kayak gitu. Dan di normalized table, beda dengan yang bisa kita pelajarin di kuliahan, gimana caranya kita menormalisasi table. Tapi di sini kita benar-benar denormalisasi. Kenapa? Karena kita benar-benar mau cari data itu yang panjang ke kanan, yang paling full. Andai kata, saya bisa bilang, kalau data transaksi di Gojek, kita denormalisasi, kita bakal joinin tuh data transaksi dengan data driver. Kita join lagi dengan data customer, kayak gitu. Kalau dia dari GoFood, kita join lagi dengan data merchant. Jadi benar-benar datanya itu bisa panjang ke kanan. Dan itu merupakan data yang paling komplit. Sehingga nanti ketika data science, oh saya mau ngambil kolom ini, gitu. Jadi mereka nggak usah ngejoin lagi dengan data yang lain. Jadi benar-benar data yang kita kasih adalah data yang panjang ke kanan, panjang banget. Dan intinya itu akan ready untuk dipakai oleh teman-teman data science dan data analis. Gitu. Dan kita juga pakai BigQuery di sini untuk OLAP-nya. Dan untuk query parser kita bikin sebenarnya untuk audit, kayak gitu. Dan kita juga bikin data quality service untuk make sure bahwa data-data kita berkualitas. Nah, ini desainnya. Bahwa semua data dari Gojek, baik internal maupun eksternal, akan semuanya masuk ke layer pertama, yaitu data lake. Layer ini semuanya akan dimasukkan secara as is. Kalau di sana nyimpan foto, apapun itu bakal dimasukin di sini secara foto. Jadi bukan masalah data, kayak gitu. Dan yang bisa akses hanya data developer saja. Nggak boleh dari high level management langsung akses data lake. Berbahaya. Karena bukan berbahaya bisa diapain ya, tapi intinya mereka bisa menyimpulkan sesuatu yang salah dari data lake tersebut. Jadi kita nggak buka aksesnya untuk high level management. Yang bisa akses hanya data developer saja. Dan data warehouse dan data mart itu baru bisa dibuka untuk high level management. Karena pada situ sudah ada diagregasi kan datanya, sudah merupakan data yang komplit. Dan pada data mart itulah data yang sudah ready dibuat reporting atau dashboard. Gitu. Dan secara granularity di data lake itu granular banget, karena semua data itu kita masukkan semua, mau yang bagus, mau yang enggak kita masukin semua. Di data warehouse mulai dipilah-pilah tuh, mana data yang bagus, mana data yang enggak, kayak gitu. Sehingga granular itu berulang, sehingga yang paling low adalah data mart, karena dia udah merupakan suatu agregasi, digabung-gabung. Jadi agregasi itu maksudnya kayak, oh ternyata ada laporan bulanan, laporan mingguan, atau mungkin laporan per service, GoRide sendiri, atau mungkin GoFood sendiri, kayak gitu, atau mungkin digabungin lagi secara transport, jadi GoFood, GoRide, GoCar, GoBluebird jadi satu, kayak gitu. Agregasi seperti itu maksudnya ke data mart nantinya. Dan secara toleransi di data lake itu, terserah kamu mau masukin mau kayak gimana bentuk datanya, mau yang integer kamu masukin string juga boleh, terserah. Tapi pada saat dia masuk ke data warehouse, udah mudah dibenahi, kayak gitu. Udah mulai di cache, data type-nya harus jelas dan sebagainya. Dan di data mart, intinya harusnya sudah oke. Ketika layer bawahnya sudah oke, harusnya layer atasnya sudah oke, kayak gitu. Nah ini data rasionalnya, kalau sebelumnya kita masukin data warehouse dan data mart, chamberingannya kayak gini nih. Jadi kita punya level itu namanya staging. Dari data lake yang tadi, dari staging layer kita masukin semuanya ke sana, bentuknya bentuk data sekarang, bukan bentuk as is, kayak gitu. Lalu kita masuk ke standardization layer, yang intinya bakal datanya dibenahi dulu. Kita bikin namanya data quality. Kalau datanya itu bagus, gitu kan, maka atasnya bakal bagus juga, kayak gitu. Jadi kalau ada yang nullness gitu kan, kita bilang bahwa
ID booking itu nggak boleh ada yang nol, nggak boleh ada yang kosong. Ketika kosong, maka jobnya akan nge-break, dan kita harus cari dulu ke back end. Ini kenapa sampai ada booking yang nggak ada ID-nya, kayak gitu. Dia harus nge-resolve dulu, baru jobnya akan jalan. Karena menurut kita, lebih baik ngasih report itu terlambat daripada report yang salah, betul nggak? Karena report yang salah itu paling susah dikoreksi. Apa jadinya jika kita sudah ngasih, ini nih report ke stakeholder kita gitu kan. Terus kita bilang, maaf Pak, salah gitu. Itu jelek banget lah. Tapi kalau dibilang Pak ada problem gini-gini, sehingga kita baru bisa untuk deliver setelah ini. Itu lebih acceptable. Gitu. Oh, sorry. Dan ini current solution, silakan difoto. Ini adalah arsitektur terbaru kita di Gojek, di BI-nya kita. Kalau teman-teman ngeh banget bahwa bedanya sama yang tadi, kita punya streaming method. Kalau sebelumnya benar-benar kita ngambil dari batch, dari slave, semua dari slave yang ada di kita itu deprecate semuanya dan diganti dengan streaming. Dan masuk streaming itu kita masuk pakainya pakai Kafka dan pakai PubSub. PubSub itu sama kayak Kafka, cuman dia punyanya Google gitu aja sih. Dan setelah itu kita juga masih pakai Python dan Dataflow. Dataflow itu kita pakainya SDK-nya itu Apache Beam kalau teman-teman tahu. Dan Apache Beam itu adalah library-nya Python yang dibuat dari Google agar dia bisa jalan di Dataflow. Intinya mirip-mirip kayak Spark lah kayak gitu. Tapi intinya dia dioptimasi untuk jalannya di Dataflow atau di Google itu lebih oke. Gitu. Kita juga pakai Spark somehow kalau datanya itu dia eksternal. Dan data lake-nya kita pakai closed storage, data warehouse-nya kita pakai BigQuery, presentasinya masih sama, dan untuk yang monitoringnya kita udah pakai Airflow di situ. Dan kita udah mulai optimasi lagi untuk Airflow-nya karena udah mulai banyak job di Airflow tersebut. Grafana untuk monitoringnya, Datadog juga buat monitoring, Stackdriver untuk nyimpan log-nya, dan Terraform untuk bikin spin-up servernya. Kita masuk ke data analysis. Kenapa sih kita butuh data lineage? Data lineage itu kayak apa sih? Gitu. Data lineage itu simpelnya adalah untuk kita nge-trace, ini data itu sebenarnya dari mana dan mau kemana, kayak gitu. Intinya data life cycle that includes the data's origins and where it moves over time. Jadi misalnya nih, saya mau ambil datanya dari ABCD gitu. Data transaksi, data driver, data merchant, sama data customer. Kita joinin semua gitu sehingga data result yang akan masuk ke data mart nantinya, kayak gitu kan. Di jobnya seperti itu. Tapi karena kita pakainya itu query base yang dibikin oleh teman-teman analis, kadang-kadang kita bingung ketika jobnya break atau mungkin telat atau gimana, kita harus baca query-nya. Dan query di Gojek itu lumayan agak pusing lihatnya. Saya sendiri sebagai data engineer, kalau misalnya harus lihat query-nya teman-teman analis itu benar-benar kadang-kadang harus angkat tangan. Karena up to 1000 lines. Sampai ada 1000 lines untuk query. Itu beneran, 1000 lines. Sampai ada case di mana BigQuery sendiri itu nggak kuat untuk running query-nya. Jadi kita harus nge-parsing. Bayangin yang clusternya segede itu aja dia udah nggak kuat, apalagi yang baca gitu kan. Nah, dan kita jobsnya segini nih, ada 5.853 jobs. Bayangin aja, jika 5.000 lebih query yang ada di dalam jobsnya itu, ada yang nge-break atau mungkin data tab-nya ganti, atau mungkin ada penambahan kolomnya. Gimana kita ngeceknya gitu kan. Ada 5.800 di dalam 290 DAX. DAX ini kayak kumpulannya sih, jobsnya tersebut yang kita bagi-bagi. Dan some of them are complicated jobs, benar-benar complicated, really complicated. Jadi gimana cara ngeceknya? Kalau mungkin pas awal-awal ya udah sih, kalau misalnya Gojek pas awal-awal, kalau kamu punya 5 tabelnya di join dalam satu jobs, udah selesai, kamu tahu dari tabelnya A, B, C, D. Permasalahannya jika ada anak baru masuk nih, newcomers masuk itu, Mas ini jobnya nge-break nih, ini ngambil data dari mana aja? Ya baca aja query-nya Mas. Kayak gitu, jadi benar-benar pusing banget bacanya. Nah, dengan ini kita perlu tahu bahwa ketika perusahaan kalian scale, kalian harus mikirin namanya dokumentasi biar lebih bagus gitu, biar bisa dibaca. Karena yang kerja nggak cuma kalian gitu. Dulu kita bekerja cuma 4 orang, ketika ada error, semua tahu errornya di mana. Tapi kalau sekarang udah kerja dalam 20 orang dalam satu tim dan beda-beda negara, itu susah sekali kalau kita nggak punya dokumentasi yang jelas. Jadi intinya data lineage adalah data untuk dokumentasinya kita sendiri gitu. Ini contohnya, ini saya nggak ngambil dari Gojek, ini dari Google aja istilahnya. Tapi ini DAX-nya, just illustration how complicated jobs can be. Ini DAX-nya jadi benar-benar bisa kayak benang ruwet gini. Wah, tapi intinya gampang dibaca, karena kamu tahu jika job ini gagal yang sebelah sini, yang sebelah sana pasti ada masalah, dan seterusnya. Ketika job yang sebelah sini dia rusak atau break, dia bakal ngefek ke yang lainnya. Meskipun ruwet, bisa dibaca, intinya itu. Tapi kalau kita nggak punya visualisasi seperti ini, kita nggak bisa kebayang gimana nantinya kalau ada masalah, gitu kan. Nah, untuk yang kali ini, untuk yang gampang-gampang aja, kita bakal mainnya di dataset publik aja, yang contohnya seperti ini, di finansial.
Di situ di sini uh, ada dua fact table, yaitu table one sama table transaction, trans. Tapi kita akan pakai satu saja fact table, yaitu trans, dan yang lainnya itu adalah table dimensional yang akan kita join. Jadi kita akan pakai data transaction, order, account, client, diffs, dan district. Seperti itu. Sorry about the other things, itu anak saya yang rame-rame. Ini lagi seneng apanya, lagi pentas. Kayak gitu, oke. Kita coba. Dan ini simple query-nya, jadi kita cuma ngejoin doang. Percayalah ini yang paling simpel di Gojek, jika ini benar-benar masuk. Dan di sini memang benar-benar harus dijembrengin semua. Nggak boleh ada namanya select star, select bintang tuh nggak boleh. Kenapa? Karena kamu nggak tahu select bintang tuh isinya tuh apa aja. Kalau dijakin kamu nggak tahu, sebenarnya data type-nya tuh apa aja. Nah di situ kita coba kayak gini. Ini simple sebetulnya. Kita cuma jembrengin doang dan kita joinin, selesai, gitu kan. Next. Dan di sini options-nya untuk bikin data lineage ada 3. Tiga-tiganya pakai Python semua. Oke. DBT Python itu adalah tools yang dibikin dengan menggunakan Python, sehingga teman-teman bisa kontribusi di sana juga, kayak gitu. Dan yang kedua adalah Apache Beam, dia tuh SDK-nya pakai Python. Jadi yang pertama itu tools pakai Python, kalau yang kedua itu benar-benar library-nya pakai Python. Dan yang ketiga, query parser, kitanya yang bikin dari Python. Kayak gitu. Jadi tiga-tiganya Python nih, kayak gitu. Kira-kira mana sih yang paling visible buat kita di Gojek? Dan ini benar-benar POC kita atau spike kita, jadi kita belum implementasi ini production, tapi masih rencana aja, kayak gitu. Kita masuk ke DBT Python dulu. Silakan buat teman-teman yang pengen join DBT Python, bisa masuk ke websitenya, atau mau yang kontribusi silakan di GitHub-nya situ. Ini di DBT Python itu adalah untuk transformasinya dia, kayak gitu. Agar dia ready buat analisis. Jadi, sesimpelnya DBT Python itu adalah ngambil dari raw data dan transform data, kayak gitu. Jadi dia, karena kita pakainya BigQuery, jadi kita bakal ngambil dari BigQuery, nge-query dari BigQuery, dan masukkan lagi di BigQuery. Tapi akan beda-beda stage-nya, kayak gitu. Jadi dari raw layer, dia bakal naik lagi ke standarisasi layer, dan bakal naik lagi ke raw layer. Tapi semuanya bakal masuk ke BigQuery, karena BigQuery itu adalah OLAP atau analisis platformnya kita. Gitu. Kayak tools. Dan di sana udah ada connection-nya buat BigQuery, jadi tinggal pakai aja. Dan untuk installnya cukup mudah, tinggal pip install dbt. Dan untuk start project-nya benar-benar cuma dbt, initiation project name-nya kalian, dan dia akan otomatis bikin wrapper atau template seperti ini. Kayak gitu. Dan untuk yang case kali ini kita akan fokus untuk masalah di modelsnya saja. Kayak gitu. Kita nggak bakal ngecekin masalah tes dan sebagainya karena waktunya sangat terbatas. Setelah itu profile YAML yang intinya cuma ngecekin koneksi kalian itu di mana. Kayak gitu. Itu doang intinya. Kita ngambil dari BigQuery, project-nya apa, datasnya apa, mau trace-nya mau dibagian seperti apa, dan service account-nya kita. Gitu. Dan untuk run project-nya cuma dbt compile, run, sama generate untuk nge-generate si data lineage-nya, dan dbt docserve untuk dokumentasinya. Akan saya tunjukkan, karena memang yang 3 di atas ini yang bukan saya blok, itu membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit, maka saya akan perlihatkan yang langsung udah jadi aja. Mana sih? Dan dia kan running bentuknya seperti ini. Ini web service-nya dia. Kayaknya sih pakai Flask. Gitu kan. Oke. Ini modelsnya. Intinya adalah saya akan coba ke codingannya. Ada codingannya. Oh ya, karena ini pesan sponsor, maka sebentar kita pakainya pakai PyCharm. Oke. Pesan sponsor kita maksudnya pakai PyCharm. Oke. Meskipun ini secara lisensi adalah lisensinya server, jadi kita nggak bayar. Beam, dbt demo, kita masuk ke models dulu, dan account. Jadi benar-benar di sini itu hanya query-nya dari per table. Kita pakai select stars di sini. Kenapa? Karena saya ingin ini sesimpel mungkin, dan di dbt ini dia nggak bisa baca sampai ke arah, sampai granular yang paling kecil.
kalau di sisi kodenya. Tapi secara dokumentasi dia ada nantinya. Kita ngambil dari table account, table client, table disk, table district, hingga akhirnya table result. Untuk yang results, dia akan seperti ini. Jadi kita di situ ada namanya reference. Ref trans, maksudnya dia akan ngambil dari SQL yang ada di trans. Kalau dia ngambil dari account, dia ngambil dari accounts, dan seperti itu. Intinya gitu, dan ini adalah query-nya. Daripada yang tadi yang saya tunjukkan, kan lebih ringkas ini kan, query-nya kan, daripada yang tadi. Jadi cuma mecah-mecah doang query-nya, kayak gitu. Nah, sehingga pas di sini itu, kita bisa tahu nih, pas kita masukkan ke results-nya, nah, udah tahu nih kolomnya nih dibentuknya apa aja, data type-nya apa, lalu ini, yang lucu nih, source-nya yang kita bikin tadi itu, ketika di-compile, dia akan jadi sebuah query yang lengkap. Seperti itu, jadi lebih enak. Dan data lineage-nya ini paling saya suka di dbt adalah seperti ini. Dan dia bisa bikin seperti ini. Jadi, kalau mau lihat results-nya, kita bisa tahu nih, ternyata table results itu dibikin dari table account, table client, table disk, table district, dan table trans. Semudah itu. Dan itu membuat kita untuk mudah untuk ngelacaknya ketika ada sesuatu yang bermasalah. Kayak gitu. Itu yang dbt. Untuk yang kedua, saya akan coba jelasin tentang yang kita masuk ke Apache Beam. Apache Beam ini adalah library-nya atau SDK-nya. Kita akan pakai ini untuk ngambilin cuma data lineage-nya aja. Regardless of how complicated this is, ini bakal masih kita pakai. Intinya seperti ini. Dia benar-benar banyak sekali boilerplate-nya, mirip kayak Java sebetulnya kalau kita ngecek, karena base-nya ini sebenarnya dari Java, terus dia bikin untuk versi Python-nya. Jadi lucunya adalah versi Python-nya pasti terlambat satu versi daripada yang Java, kayak gitu. Jadi di sini saya bikin fungsi untuk join sendiri. Bahkan untuk kita bikin fungsi join, itu harus sepanjang ini, karena kita harus mendefinisikan source datanya dari mana, table-nya itu apa, ngambilnya dari mana. Setelah itu kita akan join dengan namanya Beams co-group by key. Jadi kita bakal ngejoininnya berdasarkan key-nya masing-masing, seperti itu. Setelah itu, kita bakal ngambil datanya dari BigQuery. Dan mirip seperti yang tadi, kita ngejoininnya, ngambil datanya per table. Jadi di table pertama kita ngambil table dari account. Yang kedua kita ngambil table dari district. Setelah itu kita ngambil dari client datanya, kayak gitu. Berturut-turut seperti ini, kayak gitu kan. Setelah itu kita akan bikin join-nya, yang akan memanggil dari left join yang kita bikin tadi, seperti itu. Setelah itu kita bikin get pipeline-nya, which is ini adalah fungsi untuk ngambil data dari BigQuery yang tadi. Kayak gitu. Untuk running-nya, seperti ini, dan kita pakai namanya itu, punyanya Google namanya Dataflow. Dan karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk nge-running-nya, lagi-lagi saya harus ngasih tahu teman yang sudah jadi aja. Nah, ini, sorry. Sandbox-nya kita. Nah, kayak gini contohnya nih. Jadi dari sini ada lineage-nya yang lumayan kece kalau menurut saya. Jadi di sini kita bisa tahu nih, untuk mendapatkan results-nya, kita tuh tahu ngambilin dari transaction tables, dari account tables, lalu kita join gitu kan. Lalu kita dapat log-nya juga kalau kita mau ngambil log-nya. Setelah itu kita join lagi dengan district table, kita join lagi dengan disk table, lalu kita join lagi dengan client table, hingga akhirnya nanti kita dapat hasil akhirnya. Nah, kalau mau kita jailbreaking lagi itu bisa tuh sampai sini. Jailbreaking lagi kayak gitu, jailbreaking lagi kayak gitu. Jadi benar-benar kita map reduce-nya kelihatan banget di sini, kayak gitu. Kalau kita memang fokusnya untuk ngambil datanya secara banyak. Tapi kebayang nggak kalau cuman ngejoinin 2 table pakai ini, udah ngerjainnya berapa lama gitu kan, runningnya berapa lama, jadi ya kadang-kadang nggak oke gitu. Tapi ini ada use case-nya, kayak gitu. Setelah itu, next-nya, udah gini aja, nggak usah digedein lagi. Atau coba sih, udah. Ini result-nya. Dan yang terakhir adalah simple query parser. Kenapa saya bilang simple? Karena yang bikin saya sendiri. Karena saya simple banget. Dan saya nggak aplikasi semua tentang solid implementation di sini, benar-benar cuma digunakan untuk POC saja. Tapi intinya adalah di sini saya ingin nyoba sih gimana caranya bikin yang paling mudah bagi Gojek untuk bikin data lineage-nya. Karena apa? Kita punya ada 5.800 query yang ada di sana. Dan nggak mungkin kita bikin mecah-mecahin query satu persatu di tiap-tiap jobnya. Bisa sampai tahun depan nggak beres-beres gitu kan. Nah, kita coba di sini. Intinya dari data warehouse kita punya query logs-nya yang tersimpan dari tiap-tiap di Airflow-nya itu tadi. Nah, setelah itu, kita bikin query parser, yang intinya cuma mecah-mecahin query doang, kayak gitu. Sesimpel itu. Setelah itu baru dianalisis. Yang intinya cuma gini doang.
Jadi fase 1 itu dia ke-parsing, lalu resolving, lalu bisa di-analyzing. Caranya gampang banget, intinya adalah kalau kita punya query, select bla 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 from bla bla bla. Kita pangkas saja pakai regex lah kayak gitu. Apa gitu? Selectnya dibuang, tengahnya itu kolomnya, from-nya, setelah from-nya berarti ada kolomnya kan. Kalau join berarti setelah join itu adalah table yang akan dipakai sama table source-nya kayak gitu. Jadi kita pecah-pecah aja gitu. Jadi mainnya cuma main looping doang. Main looping, main regex gitu-gitu doang. Kayak gitu. Result-nya sebentar. Quick DVD. Saya dulu. Mana sponsor? Nah, sponsor ini. Setelah itu, ini baru proses saya. Mohon maaf, ini belum saya refactoring, jadi masih berantakan banget. Tapi intinya, kita benar-benar cuman nge-looping, lalu kita cuman bikin regex doang, terus menentukan mana dia primary key-nya mana, lalu dia foreign key-nya mana. Setelah itu, baru kita nge-assign value-nya dari apa. Terus kita, kayak gini nih, kita cuman replace ini aja dari mana, terus kita pecah-pecah lagi, ambil select bintang dari mana, gitu kan. Jadi, dan bentuknya ini terserah sama teman-teman, mau dibentuknya kayak gimana juga. Kalau saya, karena emang saya sendiri nggak bikin visualisasi, saya kurang jago di masalah itu, saya jadi bikin third party visualisasi. Oke, sebentar. Ini yang terakhir. Ya, oke. Ini saya copy aja. Di mana sih? Oke. Nah, bentuknya kayak gini kira-kira. Zoom out, zoom in, gede banget. Nah, susah juga. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa ngambil, bisa kelihatan tuh. Ini result table-nya paling panjang. Dari sini kita bisa kelihatan bahwa final query-nya itu dari table mana aja. Ternyata ini ngambilnya dari trans, ngambilnya dari district, yang ini ngambilnya dari div dan sebagainya. Nah, dan itu langsung kelihatan juga dia ngambilnya dari key yang mana. Kayak gitu. Ngambilnya dari key yang ini, yang klien ngambil dari sini, div dari sini, dan ini berelasi satu persatu kayak gitu. Dan ini cukup menurut saya cukup bisa dipakai untuk Gojek yang sekarang, karena emang kita tinggal bikin platformnya aja, lalu akan kita bikin dua. Yang pertama adalah visualisasi seperti ini, entah ntar kita mau bikin sendiri pakai apa, atau mungkin kita akan pakai third party tools juga nggak masalah. Dan yang kedua kita masukin ke BigQuery lagi untuk dianalisis. Ini seperti itu. Nah dari sini, ketika udah tahu nih dari 3 opsi tersebut, kira-kira apa sih yang bakal kita pakai di Gojek untuk masalah data lineage, gitu kan? Apakah Oke, what's better? Itu depends, tergantung. Saya nggak bisa bilang kalau yang BIM tadi, yang panjang tadi itu nggak berguna. Jadi dia sangat berguna sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau proses data yang billions kayak gitu, benar-benar apa aja BIM itu bakal kepake. Dan kita masih tetap bisa ngecekin data lineage dari mana, source-nya dari mana, dan resultnya seperti apa. Kurang lebih gitu kira-kira. Jika teman-teman ada yang bertanyakan, memang waktunya sudah habis, mungkin pertanyaan setelah ini, setelah kita off dulu, ada 5 menit waktu, atau mungkin bisa langsung di Telegram saya, di @saungkertas yang pertama tadi, atau atau linkin saya di bit.ly/syarif_in gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syarif yang sudah membawakan topiknya. Saat ini kita membuka pertanyaan untuk satu penanya saja. Silakan Pak. Bagi yang lain, nggak usah berkecil hati, mungkin bisa, boleh ya Pak menghubungi Pak Syarif secara personal, apalagi nanti di pukul 3 kita akan ada coffee break. Silakan Pak. Oke, thank you Mas atas materinya, keren banget. Mau nanya aja sih Mas, untuk di Gojek sendiri, apakah menggunakan slow changing dimension untuk menyelesaikan mendesain data warehouse-nya? Terus apakah untuk slow changing dimension untuk membuat menjadi tipe 1, tipe 2 dan sebagainya itu apakah cocok menggunakan
data lineage apa cocok menggunakan DBT atau menggunakan Apache Beam? Thank you. Ya. Itu aja sih. Thank you. Langsung saya jawab aja ya. Jadi di Gojek sudah mulai menggunakan slow changing dimension karena emang data kita semakin besar dan some of them memang kita perlu slow changing dimension. Teman-teman yang belum ngerti slow changing dimension silahkan dicari SCD data warehouse gitu aja keywordsnya. Intinya kita pakai itu untuk tipenya macam-macam mas. Kita ada yang pakai tipe 0 ada untuk dimension table, tipe 2 ada, tipe 4 ada, sampai tipe 6 juga ada. It depends on the discussion. Jadi kadang-kadang gini, lucunya di Gojek itu di BI-nya kita kalau mau bikin suatu table, kita mau nge-rework suatu table, kita diskusi dulu, berantem dulu tuh seharian. Ngomongin ini mendingan pakai SCD berapa, kayak gitu. Dan punya case macam-macam. Dan ada 2 case yang perlu kita cek. Apakah kita mau ke arah data ini lebih readable, lebih bisa dibaca oleh teman-teman si analis dan data science, ataukah ini pengen supaya kitanya lebih mudah maintenance. Kita nggak bisa pilih 2, pilih 1 aja, kayak gitu. Mau kita yang kena pain point-nya tapi orang lain seneng, gitu kan? Apa kita yang seneng orang lain pain point, kayak gitu. SCD itu di situ, gitu kan? Karena semakin ruwet SCD-nya kita juga harus bikin table itu semakin ruwet juga kan, gitu kan. Tapi yang aku ini kan gampang jadinya. Aku pengen ngambil table agregasi yang per month gitu. Nyata ada di situ, tinggal ngambil aja yang flag-nya apa gitu kan. Itu kan itu SCD kayak gitu. Lalu kalau kita udah masuk ke SCD, apakah kita pakai data lineage-nya buat apa? Apa aja? Tergantung juga. Kita nggak bisa bilang bahwa yang saya sajikan ke teman-teman tadi adalah yang terbaik. Bukan seperti itu. Tapi intinya adalah semua itu adalah solusi. Ada alasan kenapa PySpark tetap ada. Ada alasan kenapa query itu tetap dipakai sampai sekarang. Ada alasan kenapa orang-orang lebih pilih CTE daripada subquery dan sebagainya. Dan dari itu harus dikomunikasikan dengan kekeluargaan, dengan timnya masing-masing kayak gitu. Dan kita harus ngajak juga nih teman-teman dari analis, teman-teman dari data scientist, enaknya mereka tuh aksesnya seperti apa kayak gitu. Karena kadang-kadang ketika kita punya ide cemerlang nih, kita mau merombak suatu table, ternyata dia bakal ngafak kemana-mana kayak gitu. Kita harus ya intinya sih musyawarah mas kayak gitu mas. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, tapi menurut saya mendingan kita bisa bikin aplikasi in-house yang ada dulu. Jangan menggunakan aplikasi yang di luar yang kira-kira nanti deprecate, kita harus mindahin semua data kita. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas.